Balik lagi sama aku Debrana, dan video kali ini kita akan membahas satu buah smartphone. Smartphone ini sudah mulai beredar banyak di pasar tapi baru rilis, dan sebenarnya yang menarik itu yang Pro. Tapi buat teman-teman semua aku coba share kali ini yang Redmi Note 9 saja, bukan yang Pro. Dan Redmi Note 9 ini barangnya yang kebalik ya, ini barangnya biar nggak ketuker ya. Ya ini barangnya. Jadi Redmi Note 9 ini aku di sini dalam video ini aku cuma pengen share gimana first impression aku sama Redmi Note 9 ini. Jadi Redmi Note 9 ini sebenarnya suksesornya dari Redmi Note 8 yang super duper laris banget untuk price pointnya. Ya seperti yang kita tahu lah ya, Redmi dari Xiaomi itu adalah seri yang paling banyak ditunggu untuk para Mi fans di luar sana, mostly karena si Redmi itu adalah seri di mana harganya terjangkau dan punya fitur yang lumayan lengkap gitu. Dan aku nggak tahu ya, tapi ini mungkin rumor doang, tapi aku dapat dari beberapa situs di luar ada Redmi Note 9 yang punya NFC, bukan yang Pro ya, tapi yang 9 biasa ada yang punya NFC. So semoga aja bener, tapi ya ternyata yang masuk ke kita nggak ada NFC-nya gitu. Oke, kita akan bahas dari sisi desain dulu. Pancol desain itu di pojok kiri atas ada kameranya yang biasanya di tengah. Dulu itu kalau Redmi Note 8 Pro nih yang aku pakai, Redmi Note 8 Pro itu ada dew drop di tengah, jadi kayak ada tetesan air, sedangkan dia punch hole ini di sebelah kiri atas. Dan punch hole desain ini sebenarnya bukan hal yang baru lagi, cuman Xiaomi baru menerapkan di seri Redmi Note 9-nya dia. Dan buat aku pribadi nggak masalah sama sekali, mau ada nggak ada juga nggak ada problem yang sangat signifikan dari penggunaan apalagi. Jadi ya silakan aja Xiaomi berkreasi gitu. Yang kedua, dari sisi kanan masih sama kayak seri Redmi Note 8 yang aku punya 8 Pro, itu volume rocker masih di kanan, power juga masih di kanan. Terus di bawah ada USB Type-C yang mendukung fast charging 18 watt, speaker, dan juga jack 3,5 mm. Terima kasih Xiaomi masih menyediakan jack 3,5 mm, karena itu berguna banget. Aku di handphone yang Xiaomi Redmi Note 8 Pro ini kepake banget, karena surprisingly aku nggak tahu apakah di sini aku belum ngecek ya, tapi ketika aku pasangkan dengan mikrofon eksternal tanpa harus adanya TRS to TRRS, dia akan merekam suara langsung directly dari eksternal mikrofon. But silakan dicek sendiri sama kalian pribadi. Aku juga nggak tahu apakah ini akan berlangsung sama di Redmi Note 9, karena aku belum ngecek, ini masih first impression, aku pakai baru beberapa hari. Nah, dari sisi bawah itu dan sisi atas, sekali lagi Redmi Note kenapa masih dinanti, karena ada fitur untuk mengganti channel TV di restoran. Akhirnya masih ada, yaitu Air Blaster masih ada, masih ditaruh sama Xiaomi di Xiaomi Redmi Note 9 ini. Dan Air Blaster tuh berguna banget, kadang baterai AC mati di rumah atau baterai TV mati, belum sempat beli baterai, ada handphone, bisa diganti. Jadi ya terima kasih sekali lagi Xiaomi masih mempertahankan Air Blaster. Nah, di Redmi 8 Pro juga masih ada Air Blasternya. Nah, dari sisi atas itu, dari sisi kiri SIM card tray. Nah, SIM card tray-nya ini kalau di 8 Pro itu yang aku punya dia hybrid, sedangkan ini tidak hybrid. Sekali lagi dual SIM plus micro SD. Jadi dia punya 3 slot, 2 SIM card, 1 micro SD. Ya ini sangat mendukung sekali buat teman-teman di Indonesia ya, apalagi yang suka ganti-ganti nomor, yang cuman satu nomor buat internet, satu buat call dan SMS, dan juga nomor yang disebar, dan masih butuh storage tambahan. Dan yang aku punya ini 64 GB, dan kalau misalkan mau ditambah dengan micro SD masih bisa. Jadi ya sangat bersyukur dengan 3 slot mantep. Sorry. Nah, kita beralih dari sisi kiri terus ke belakang. Sebenarnya yang menarik ini, jadi
Aku bahas dari paling yang tidak menarik dulu, yaitu fingerprint sensor. Fingerprint sensornya itu di belakang sama kayak Redmi Note 8 Pro dan yang iya Redmi Note 8 Pro di belakang. Terus aku juga kalau yang Redmi Note 9 Pro itu kan udah in display fingerprint ya, sedangkan ini masih di belakang. Dan fingerprint ini ya banyak sih reviewer sana yang bilang kalau responsif, ada yang bilang enggak juga. Tapi setengahnya masih ada fingerprint sensor yang physically terlihat, tapi dia balut dengan aksen warna hitam di belakang. Yang ini adalah yang jadi menarik karena dia pakai skema 4 kamera. Technically itu sebenarnya 3 karena yang satu adalah depth sensor. Jadi aku jelasin spek kameranya apa aja di Redmi Note 9 ini. Jadi yang pertama adalah 48 megapiksel untuk wide angle main kameranya, terus ada 8 megapiksel. Kenapa sih harus 8 megapiksel untuk ultra wide? Jadi ultra wide itu kan ada, jadi beberapa Mi 9 SE dia pakai ultra wide-nya tidak 8 megapiksel, dia pakai 13 kalau nggak salah. Dan ya pokoknya seri mendekati flagship tidak pakai 8 megapiksel. Dan 8 megapiksel itu berkali-kali nyoba, bahkan di Redmi 8 Pro aku pakai 8 megapiksel juga untuk wide angle-nya, dan ya gitulah. Dan 2 megapiksel makro, lagi-lagi kenapa harus 2 megapiksel, udah banyak yang bahas pakai mode yang 48 megapiksel atau 64 megapiksel aja, terus di zoom in atau di crop in tuh jauh lebih detail dan lebih jernih dibandingkan kalian foto langsung dari 2 megapikselnya. Dan yang terakhir adalah 2 megapiksel depth sensor. Jadi secara teknikal sebenarnya 3 kamera plus depth sensor. Jadi ya, nah selain dari kamera, yang menurut aku menarik adalah satu buah ya masih di kamera sih sebenarnya, yaitu feature dari kamera mode-nya si Xiaomi Redmi Note 9 ini. Walaupun perekamannya hanya terbatas sampai 30 fps di videonya untuk 1080, tapi kenapa di fitur Pro-nya dia kasih banyak banget pilihan gitu. Ini aku cuman sekilas doang, nanti aku akan coba bikin mungkin full review tentang kamera Redmi Note 9. Dan di sini di fitur Pro-nya itu ada 2 switch, yang artinya kalau kalian pakai buat foto itu ada fitur Pro buat foto dan ada fitur Pro buat video. Itu yang menarik. Nah, begitu masuk fitur Pro buat video itu full speaking ada, udah gitu F bisa kita atur, shutter speed bisa kita atur, ISO bisa kita atur, lensanya mau pakai wide, ultra wide atau pakai makro bisa kita pilih. Di Redmi 8 Pro nggak ada men. Dan pilihannya meteringnya mau spot metering, mau center weight atau frame average, itu juga dikasih buat video ya. Ingat buat video. Kalau buat foto mungkin sudah sangat umum dan hampir di semua fitur Pro-nya Xiaomi ada buat semua pilihan ini. Dan nanti sebenarnya kalau di Redmi Note 9 nggak ada lock profile, sedangkan di Redmi Note 9 Pro harusnya ada lock profile. Dan di sini dia kasih tenggat, dikasih histogram dan juga ada movie frame yang baru. Movie frame ini sebenarnya intinya sebenarnya nge-crop. Jadi nge-crop atas bawah untuk dijadikan cinematic movie frame seperti ya sinema gitu. Nah, ini yang jadi menarik untuk kita bahas di Redmi Note 9. Apakah bisa sebuah entry level, nggak entry level sebenarnya, nggak mid range juga, harganya di 2, something untuk yang 4 GB RAM, 64 GB storage, bisa menjadi pilihan buat teman-teman yang punya antusiasme terhadap manual ataupun manual fotografi dan manual videografi. Secara pengaturan, apakah bisa bikin sebuah video sinematik untuk dari sisi kamera dengan setup yang lumayan bagus untuk
range harga sekian. Jadi ya kita nggak tahu sebenarnya. Nanti kita akan coba gimana hasil kameranya, dan mungkin aku akan keluarin reviewnya mungkin selang 1 minggu dari video ini rilis. Kurang lebih itu aja dulu sebelum kita selesaikan videonya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga infonya tersampaikan dengan baik dan benar. Tidak ada anjuran buat like, subscribe, dan komen, tapi kalian sudah besar semua yang nonton video ini, kalian udah tahu mana yang harus di subscribe untuk channel-channel yang sekarang sudah mulai banyak keluar di YouTube. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.